Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Narulitasari, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi zakat. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul The Trust in Zakat Institution Enhance Entrepreneur Zakat Compliance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Anggitia dengan NIM 225221067. Baik, langsung saja identitas jurnal. Yang pertama ada judul jurnal, The Trust in Zakat Institution Enhance Entrepreneur Zakat Compliance. Dalam bahasa Indonesia, apakah kepercayaan terhadap lembaga zakat meningkatkan kepatuhan zakat pengusaha? Yang kedua ada tahun publish dan nama jurnal. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research volume 12 nomor 5 halaman 768 sampai 790. Untuk alamat jurnal sudah tertera di dalam PPT tersebut. Yang selanjutnya ada penulis jurnal, yaitu Ijatullah Abdul Jabbar, Said Awad bin Naswan, dan Saliza Abdul Aziz. Untuk reviewer, di sini reviewer masih anonim, atau blind peer review, di mana identitas reviewer tidak diungkapkan kepada publik maupun penulis untuk menjaga objektivitas dan kualitas penelitian. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu latar belakang. Dalam penelitian ini berfokus pada kepatuhan pengusaha muslim dalam membayar zakat kepada lembaga yang berwenang. Meskipun zakat merupakan mekanisme utama retribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam, tingkat kepatuhan terhadap pembayaran zakat di banyak negara muslim masih rendah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan adalah kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepercayaan dalam lembaga zakat melalui hubungan antara faktor penentu sosial ekonomi, yaitu religiusitas, penalaran moral, pengaruh teman sebaya, dan keadilan sistem, dan keputusan kepatuhan zakat yang memoderasi dalam penelitian ini. Untuk yang selanjutnya yaitu fenomena masalah. Banyak ditemukan fenomena masalah dalam artikel tersebut, tetapi saya mengambilnya untuk sebagai contoh yaitu dua fenomena masalah. Yang pertama yaitu di zaman komunitas muslim yang khas, hal ini bahkan lebih jauh lagi. Orang cenderung mendistribusikan dana zakat mereka secara langsung kepada orang miskin dan penerima yang memenuhi syarat, karena mereka enggan untuk mengungkapkan kekayaan mereka kepada kantor zakat yang tidak dapat dipercaya. Kutipan bin Naswan et al. 2020 dan Direktorat Jenderal Kewajiban Zakat atau GDZO 2016. Untuk fenomena yang kedua, yaitu sistem ekonomi Islam modern telah berfokus pada lembaga penciptaan kekayaan, misalnya asuransi Islam dan bank Islam. Sementara sedikit penekanan telah diberikan pada lembaga distribusi kekayaan, seperti zakat, yang dikutip oleh Wahab dan Rahman 2011. Jadi kelalaian ini telah mengakibatkan melemahnya sumber fiskal dan sosial Islam yang unik yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan nasional dan ekonomi. Untuk yang selanjutnya ada gap riset. Dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris yang meneliti perilaku kepatuhan zakat secara langsung dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada niat perilaku. Jadi mayoritas studi sebelumnya itu menggunakan model teori tindakan beralasan atau TRA dan teori perilaku terencana atau TPB yang memiliki keterbatasan dalam menangkap aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas terkait kepatuhan zakat. Untuk yang selanjutnya yaitu teori penelitian. Teori penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu mengacu pada teori sosioekonomi kepatuhan regulasi atau SETRC dalam kutipan Sutinen dan Cooperan tahun 1999.
Jadi, SETRC menyarankan bahwa model yang diperluas memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang perilaku kepatuhan yang didorong oleh berbagai aspek, seperti ekonomi dan sosio-psikologis. Dalam kutipan Sutinen dan Cooperan tahun 1999 dan Binaswan et al. Tahun 2020. Jadi, kerangka kerja ini memiliki kapasitas untuk merancang dan menekankan perilaku kepatuhan yang lebih efisien di antara individu, terutama dalam lingkungan yang diatur seperti zakat. Dalam kutipan Binaswan et al. Tahun 2020 yang ditetapkan melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan seperti di Yaman dalam kutipan GDZO tahun 2016. Baik yang untuk variabel penelitian sendiri, di artikel ini terdapat 3 variabel, yaitu ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator. Untuk variabel independennya ada 4 variabel. Yang pertama, religiusitas, dan yang kedua ada penalaran moral, yang ketiga ada pengaruh teman sebaya, yang keempat ada keadilan sistem. Untuk variabel dependennya, yaitu kepatuhan zakat pengusaha. Dan untuk variabel moderatornya, yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat. Baik, yang selanjutnya metode penelitian. Data dianalisis menggunakan Smart PLS dengan menggunakan pendekatan berbasis varian atau dikenal dengan PLSM. Jadi, sampel penelitian ini adalah dari negara Islam yang khas Yaman, yaitu sampel acak sebanyak 274 pengusaha diambil untuk survei yang dilakukan sendiri. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Dalam artikel ini adalah pengusaha muslim di Yaman yang membayar zakat bisnis. Untuk yang kedua ada objek penelitian. Dalam artikel ini adalah kepatuhan pengusaha muslim dalam membayar zakat kepada lembaga zakat di Yaman. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua hubungan langsung antara faktor sosial ekonomi, religiusitas, penalaran moral, pengaruh teman sebaya, dan keadilan sistem dengan kepatuhan zakat memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali keadilan sistem yang tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan zakat. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga zakat terbukti berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara keempat variabel independen tersebut, tetapi tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara keadilan sistem dengan kepatuhan zakat. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut, artikel ini memiliki kelebihan dalam kontribusi teoritis dengan memasukkan kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai variabel moderator yang belum banyak diteliti, serta pendekatan empiris yang meneliti kepatuhan zakat secara aktual. Namun untuk kekurangannya sendiri, penelitian ini terbatas pada konteks Yaman sehingga hasilnya sulit digeneralisasi. Pengukuran kepercayaan dilakukan secara kuantitatif tanpa eksplorasi mendalam, serta tidak mempertimbangkan faktor lain seperti intensif pajak atau teknologi. Selain itu, pendekatan yang digunakan murni kuantitatif sehingga kurang menggali aspek psikologis dan sosial secara lebih dalam. Selanjutnya yaitu kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya zakat dalam sistem ekonomi Islam dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait rendahnya kepatuhan masyarakat akibat kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh signifikan secara kepatuhan zakat dengan kepercayaan sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan tersebut. Implikasi praktisnya, pemerintah dan lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi, pengelolaan yang baik, serta penerapan hukum syariah untuk memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengumpulan zakat. Studi ini juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan longitudinal dan cakupan yang lebih luas di negara muslim lainnya untuk memahami perubahan perilaku kepatuhan zakat dari waktu ke waktu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.